kapal pemudik roda 2 di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten membludak dan belum terurai pada hari pertama puncak arus mudik Lebaran 2024. Pemudik tertahan cukup lama dan belum bisa melanjutkan perjalanan karena sesaknya antrean kendaraan. Lonjakan ribuan pemudik kendaraan sepeda motor di pelabuhan PT Pelindo, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten masih terjadi hingga Sabtu pagi atau hari pertama puncak arus mudik angkutan Lebaran 2024. Buffer zone tambahan yang digunakan untuk tempat parkir pemudik roda 2 tampak sesak dipenuhi kendaraan dan belum terurai sejak dini hari tadi. Akibatnya, para pemudik tujuan Pulau Sumatera harus tertahan dan menunggu antrean cukup lama. Peningkatan ini karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri dan memasuki masa cuti Lebaran. Karena kondisi ini, para pemudik meminta pemerintah mengevaluasi fasilitas dan pelayanan bagi calon pengguna jasa penyeberangan agar ditingkatkan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Sudah 3 jam kurang lebih. Sejak semalam itu ya? Iya, tadi malam. Dari habis sahur kita langsung ganti sini. Artinya masih belum bisa berangkat? Mudah-mudahan bisa berangkat. Tinggal tunggu kapalnya itu. Tunggu giliran begitu ya? Kedepannya harusnya diperbanyak lagi kapalnya, jadi nggak kayak gini. Buat pelajaran lah. Mengangkut penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera, 11 kapal feri siapkan pengelola angkutan. Dari Kota Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan arus mudik dari gerbang tol Merak dan Pelabuhan Merak, kami sudah terhubung dengan rekan kami ada Siti Ma'rufah dari Pelabuhan Ciwandan dan Agam Rizky dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita menuju ke Siti Ma'rufah terlebih dahulu. Bagaimana kondisi terkini di sana, Siti? Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di pintu tol Merak atau Tangerang Merak, dan seperti yang Anda lihat mungkin di belakang saya ada cukup banyak antrian kendaraan yang saat ini sedang menunggu untuk menuju atau memasuki Pelabuhan Merak. Saya tadi sempat berbincang dengan beberapa para pemudik yang ada. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengantri hingga 3 jam berada di dalam tol ini, dan mitra dan juga pemirsa bahwa tadi saya melihat bahwa sempat juga masuk ke dalam tol bahwa antrian ini berada di ekornya berada di kilometer 94. Bahkan tadi pagi berdasarkan informasi dari para pemudik juga mereka sempat merasakan ada di kilometer 98 atau mereka berada sekitar antrian 10 kilometer berada di dalam tol sendiri. Berarti ada sekitar puluhan kilometer, maksudnya dari belasan kilometer, karena yang kendaraan ini mengantri karena sebelum memasuki atau keluar dari pintu tol Merak ini harus melewati Cikwasa atas sekitar 5 km. Dan hari ini juga SDP telah mengoperasikan 39 kapal untuk mengangkut para pemudik. Hal ini kepadatan pemudik diperkirakan karena memang termasuk puncak arus mudik yang pertama, dan ini dimanfaatkan oleh para pemudik untuk pulang agar bisa lebih lama berada di kampung halaman. Oke, baik, terjadi kepadatan tepatnya di gerbang tol. Terima kasih Siti Ma'rufah atas laporan Anda langsung. Kita bergeser ke rekan Agam Rizky yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Kalau kondisi di sana seperti apa, Agam Rizky? Ya baik Gina Vita dan juga pemirsa, memang jika dapat kami sampaikan bahwasanya hingga sore hari ini kami masih melihat sejumlah kendaraan ini sudah mulai memadati area Pelabuhan Merak ini, walaupun kami masih melihat terpantau cukup ramai lancar begitu. Dan tadi pagi sempat kami juga merasakan bahwasanya adanya lonjakan volume kendaraan untuk menuju ke Pelabuhan Merak ini, khususnya ke terminal reguler begitu. Namun pada sore hari ini kami sudah tidak lagi melihat adanya kepadatan tersebut. Namun kondisi dari jalanan menuju ke Pelabuhan
Merak ini khususnya pada terminal reguler sudah kembali cukup ramai lancar begitu, dan dari data yang kami terima memang adanya kelonjakan dari pemudik yang dimana pada data terakhir yang kami dapat bahwasanya adanya peningkatan sebesar 15%, dimana jumlah pemudik hingga saat ini mencapai 95.000 pemudik jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, Gina dan juga pemirsa, bahwasanya pada tahun lalu ini hanya mencapai sekitar 82.000 saja. Dan adapun kelonjakan dari kendaraan roda 2 ini mencapai 4% dengan total kendaraan mencapai 4.000 unit, dan untuk kendaraan roda 4 juga mengalami peningkatan sebesar 24% dengan total mencapai 13.000 unit. Jika kita dapat akumulasikan dari seluruh kendaraan ini, adanya peningkatan sebesar 12% begitu, dengan total kendaraan pada tahun ini mencapai 18.000 kendaraan. Dan untuk unit kapal yang saat ini sudah mulai berlabuh ke pelabuhan Bangkauni ini mencapai 38 kapal dengan total awalnya yaitu 61 kapal yang sudah lolos uji kelayakan atau ramcak. Dan Gina dan juga pemirsa, bahwasanya dari total 61 kapal ini 50 diantaranya merupakan diprioritaskan di Pelabuhan Merak ini, dan 11 lainnya itu diletakkan di Pelabuhan Ciwandan, yang dimana Pelabuhan Ciwandan tersebut memang diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 dan juga truk dengan golongan 6 dan 7. Adapun untuk di Pelabuhan Merak ini memang diperuntukkan hanya untuk bagi pejalan kaki, kendaraan pribadi roda 4 dan juga bus pariwisata. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda, Gina dan juga pemirsa, bahwasanya hingga saat ini sejumlah kendaraan masih menunggu giliran untuk masuk menuju ke pelabuhan, ke kapal feri untuk diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bangkauni. Dan dari hasil pengamatan kami, jadwal terdekat untuk diberangkatkan sejumlah kendaraan ini pada pukul 15.30 mendatang, dan mereka masih mengantri untuk masuk dan menunggu giliran untuk diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bangkauni. Dan memang hari ini merupakan hari awal di mana puncak arus mudik terjadi, yang sebelumnya memang telah diprediksikan oleh pihak ASDP bahwasanya dari mulai tanggal 6 ini hingga 8 April mendatang ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2024, di mana memang bertepatan dengan libur bersama dan cuti bersama yang dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga pada hari raya Lebaran nanti. Gina dan juga pemirsa, terkait pengamanan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian setempat, mereka telah bekerja sama antara TNI, Polri, Disub dan juga Dinas Kesehatan, yaitu mengerahkan sebanyak 6.100 personel untuk mengamankan area sekitar pelabuhan ini demi menjaga keamanan serta kenyamanan bagi para pemudik dalam masa mudik 2024 ini. Dan memang tadi sempat kami sampaikan bahwasanya untuk mengurai kemacetan atau kepadatan di pelabuhan ini, dari pihak ASDP juga telah membagikan atau mengklasifikasikan sejumlah kendaraan ke dalam 3 pelabuhan yang berbeda, yaitu di Pelabuhan Merak ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, kendaraan pribadi roda 4, bus pribadi, maksud kami bus penumpang begitu, dan untuk Pelabuhan Ciwandan diperuntukkan bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 dan juga truk golongan 6 dan 7, serta satu lagi ada di Pelabuhan Bojonegara yang dimana dikhususkan bagi truk dengan golongan 8 dan juga 9. Gina dan juga pemirsa, hingga saat ini bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwasanya masih ada sejumlah kendaraan yang akan menunggu gilirannya untuk masuk, mengantri begitu untuk diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bangkauni.